Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita masih sehat walafiat, dan kita akan berbincang sedikit dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Profesor Esti Handayani Hardi dari Universitas Mula Warman. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Hayat dari Unisma Malang. Nah, mungkin kita berdiskusi tentang seputar publikasi, kemudian bagaimana inspirasi dari Prof. Esti ini dalam meraih gelar profesor nanti akan kita bicarakan. Target akhir dari pembicaraan kami ini adalah bagaimana saudara-saudara, Bapak, Ibu yang bergerak di bidang pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, bisa merencanakan riset, bisa merencanakan publikasi, dan yang terakhir itu adalah bisa merencanakan, memplanning kapan bisa mengajukan usulan guru besarnya. Ya, terima kasih. Kita akan lihat cuplikan berikut ini. Nah, jadi profesornya itu sebenarnya bonus. Bonus gitu, ya. Bonusnya besar banget, Prof. Iya, karena itu cuman penelitian pengen bikin obat ikan gitu, bikin pakan ikan berbahan tanaman lokal, itu aja yang saya kerjakan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Ya, Dr. Hayat. Assalamualaikum, Dr. Hayat. Waalaikumsalam, Pak Edi. Alhamdulillah kita bisa terhubung lewat Skype ini. Nah, pembicaraan kita yang pertama adalah mungkin kita meminta atau sedikit gambaran pengurusan profesor itu dari Prof. Esti nanti. Mungkin pengalamannya seperti apa? Ya, mulai dari dosen 2006 ya, Prof. Sampai 2020 sudah bisa mencapai atau meraih guru besar. Ini luar biasa ini. Mungkin perjalanan ini kita sama-sama dengarkan dari Prof. Esti ini. Nanti setelah itu kita minta nanti Dr. Hayat menanggapi, dan kita minta juga perjalanan Dr. Hayat ini menulis lebih dari 10 buku. Bagaimana ini ceritanya? Ya. Yang pertama silahkan dulu Prof. Esti. Oke, ya terima kasih Silakan. Pak Edi, Pak Hayat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa santai. Moga-moga kita bisa sharing. Saya juga belajar dari Pak Edi, saya belajar dari Pak Hayat gitu ya. Ini kayaknya Jawa, Sumatera, Kalimantan ini jadinya ya. Iya, 3 pulau ini. Ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bisa juga menjadi langkah-langkah yang untuk pengajuan guru besar. Jadi saya memang jadi dosen masuk di Unmul itu sekitar 2007 sebenarnya, masuknya resmi itu 2007. Kemudian 2008 saya mengambil S3 di IPB, kemudian lulus 2010 akhir. Jadi di 2000, jadi saya memang menyelesaikan S3 itu 2,5 tahun. Kemudian setelah jadi kemarin itu sempat juga jadi lulusan tercepat dan termuda di IPB. Waktu itu sempat ada ada buletinnya itu, sampai sekarang masih saya simpan. Jadi memang motivasinya karena motivasinya sederhana banget. Saya kenapa pengen cepat lulus tuh karena anak saya pas masuk SD. Jadi saya pikir kalau dia nggak langsung SD di Samarinda, nanti pindah-pindah double biaya gitu kan. Jadi akhirnya saya harus cepat lulus nih supaya saya sekolahnya nggak perlu pindah-pindah. Jadi kadang-kadang emak-emak itu motivasinya sederhana banget itu. Anak-anak ya. Anak-anak. Nah, kemudian pulang ke Samarinda aktif 2011. Saya diajakin teman gabung di UPT Layanan Internasional sebenarnya. Nah, UPT Layanan Internasional itu isinya memang rata-rata anak-anak muda semua, kelahiran 74 gitu ya, 74, 72, masih muda lah waktu itu. Itu semuanya lulusan luar negeri,
punya background riset dan juga publikasi yang banyak. Belum ada yang profesor. Nah, di situ memang karena baru pulang dan saya bukan alumni dari Unmul, sehingga saya bertemu dengan teman-teman yang tepat menurut saya. Mereka yang arahkan gimana sih riset, bagaimana sih publikasi, karena waktu tahun 2008 itu belum wajib jurnal internasional ya Pak Edi ya. Kita masih hanya jurnal nasional terakreditasi aja udah boleh. Sekarang benar. Sekarang persyaratannya ada macam-macam. Iya. Nah, di situ saya bertemu dengan teman-teman mengajukan riset gitu ya. Risetnya mulai dari riset dikti gitu rutin, alhamdulillah setiap tahun dapat riset dikti, kemudian IDB, kemudian Balitbangda, kemudian LPDP. Tahun 2015 tuh saya sudah pernah dapat Rispro dari LPDP gitu ya. Nah, itu menurut saya langkah awal saya melakukan penelitian dan publikasi yang linear. Jadi memang nggak tahu ya, memang dari awal itu visi saya itu pengen membangun sebuah pabrik yang menyediakan pakan dan obat ikan berbasis tanaman lokal. Itu dari awal saya udah pengen itu. Karena saya ngelihat di Indonesia itu semua obat-obatan untuk ikan tuh masih impor. Saya ngelihat gitu ya. Masih impor, semuanya pakai bahan-bahan sintetik. Indonesia banyak biodiversitas. Jadi mulai 2011 penelitiannya itu screening bakteri patogen pada ikan. 2012 udah mulai pakai 32 jenis tanaman yang akhirnya saya kembangkan sekarang jadi obat ikan yang sudah memiliki izin edar dari KKP. Nah, itu memang panjang ceritanya. Dana penelitian itu 2019 kemarin saya dapat riset dari LPDP lagi itu 1,9 M untuk bangun mini pabrik pakan dan ikan ya. Nah, jadi karena saya risetnya memang di bidang yang sama, riset harus saya publikasi gitu ya. Nah, akhirnya itu yang membuat saya enteng melaju guru besar. Nah, pengajuan guru besar saya tuh relatif singkat. Singkatnya karena awalnya saya tuh lektor kepala. Jadi naik pangkatnya itu saya dari 3A ya, 3A lompat 3C, habis 3C saya lompat lagi ke 4A, itu lompat-lompat memang. Nah, dari 4A itu awalnya mau ke 4C aja, ke 4C, nggak ke guru besar. Tapi setelah dinilai kumnya ternyata cukup untuk pengajuan guru besar. Sementara di Unmul kemarin pengajuan guru besar tuh bolak-balik karena ada Turnitin, ada yang ribet lah pokoknya. Yang awal kita online itu loh, awal online di Unmul itu agak ribet. Tapi akhirnya karena motivasi juga sama teman-teman, akhirnya sudah ajukan aja. Akhirnya saya ajukan langsung ke guru besar dari 4A langsung ke 4D guru besar itu. Nah, kemudian ini masih TAK 2014 ya? TAK ya, 2014. Masih pakai. Sekarang TAK udah lebih rumit lagi. Lebih lagi. Makanya, dan saya pasti nggak akan bisa karena masa kerja saya masih di bawah 10 tahun ya kan. Pasti saya nggak bakal bisa ngaju guru besar. Nah, tapi yang terpenting gini, memang publikasi yang kita lakukan itu memang linear sehingga memudahkan dalam segi penilaian. Maksudnya keilmuan kita tuh di mana sih gitu. Menurut saya juga begitu. Kenapa langkah saya itu, seingat saya pengajuan saya pertama kali itu di bulan Mei. Pengajuan guru besar saya di bulan Mei. Kemudian di bulan Juli itu sempat kembali sekali karena ada ada salah satu jurnal yang nggak bisa dibuka waktu itu karena memang jurnal yang berbayar, jadi dia kan nggak open access gitu kan. Balik, tapi di situ ada note-nya, memang ada note-nya tuh gini, nilaiku memenuhi, hanya ada beberapa artikel yang tidak bisa dibuka gitu note-nya. Nah, sehingga langsung saya perbaiki linknya di bulan Agustus, kalau nggak salah di bulan Agustus saya dapat informasi kalau pengajuan saya dikabulkan. Jadi saya kira cuma Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. 4 bulan ya, cepatnya. Cepat 4 bulan karena ya itu saya bilang mungkin memudahkan itu karena yang saya lakukan tuh semuanya linear gitu loh Pak. Saya nggak pernah ngerjain yang lain. Saya cuma fokus pada pemanfaatan. Obat-obatan.
obat-obatan dan semua berbahan lokal itu saja yang jadi bisa dicek publikasi saya tuh nggak pernah kemana-mana. Paling vaksin, ada ya vaksin, kemudian pengembangan ekstraseluler produk gitu, tapi nggak kemana-mana, situ aja. Buku yang saya tulis juga tentang parasit penyakit gitu, dan jadi mungkin linearitas itu juga membantu menurut saya. Jadi kalau misalnya publikasinya nggak nyambung, lebih baik nggak usah dimasukin daripada menimbulkan pertanyaan. Gitu masalahnya. Iya, karena jadi pertanyaan ini orang fokusnya mau kemana sih gitu kan? Mungkin ya. Tapi kan saya juga karena menurut cerita beberapa teman itu reviewernya itu beda-beda responnya. Yang ini disetujui kok, yang ini enggak gitu-gitu. Iya, tergantung nasib juga sepertinya. Iya, masih subjektivitas kalau di Indonesia kan masih tinggi banget ya, dan menurut saya mungkin saya juga didoakan orang tua saya juga mungkin ya, orang tua saya yang mendoakan mungkin luar biasa dong orang tua, terutama ibu ya. Iya, makanya saya kan karena orang tua kandung saya kan sudah nggak ada, jadi tinggal bapak ibu mertua aja yang itu sih. Kalau makanya saya tuh kalau ditanya triknya apa, saya juga bingung. Triknya itu ya maksudnya riset dan publikasi yang linear aja dengan bidang kita gitu, dan terus networking memang itu perlu banget, karena nggak mungkin lah kita nulis jurnal cuman orang Unmul aja gitu kan, terus kita riset cuman dengan orang Unmul aja, itu menurut saya juga dicek, karena mungkin networking orang ini kok kayak nggak punya temen sih gitu, kok kayaknya nggak punya networking di luar selain Unmul sih, kayaknya begitu. Makanya saya kadang-kadang kalau publikasi suka saya ajak yang dari UGM, teman-teman saya yang di Unpad, Unhas, kemudian yang di luar. Jadi, juga. Nah, kolaborasi dengan luar itu penting juga ya. Betul. Dan risetnya itu saya untuk kayak misalnya PPTI yang program pengembangan teknologi Indonesia, yang teknologi industri yang di Ristek BRIN 2020 ini, saya justru mitranya dari UGM dan Unhas sama IPB sama Undip. Mantan dosen dulu. Ya, mantan dosen dan teman-teman, karena saya bergabung di Masyarakat Akukultur Indonesia itu, saya jadi pengurus inti, dan teman-teman di situ juga berkolaborasi. Menurut saya gitu sih. Jadi yang terpenting itu memang kita juga harus punya punya organisasi. Kita ikut salah satu organisasi aja di situ. Kalau nggak punya organisasi kok kayaknya kita kok jalan sendiri gitu ya. Nggak punya. Agak susah ya. Iya. Itu sih. Oke, terima kasih ya Bu Prof. Saya melihat ada temuannya ini, ada paten, ada 3 buah paten, kemudian ada 1 haki. Ini yang dipatenkan itu hasil penelitian atau gimana ceritanya? Iya. Jadi kalau paten itu memang kumnya banyak ya. Kumnya itu bisa sampai 40. Tapi untuk yang sudah diindustrialisasikan. Jadi patennya itu sudah diproduksi lah seperti itu. Nah, itu adalah hasil riset. Nah, itu Pak Hayat. Iya. Lanjut aja dulu, Bu. Ini masalah patennya. Jadi hasil riset kan saya berupa komposisi ya. Jadi kayak bikin jamu ikan. Jadi mungkin kalau Pak Edi dan Pak Hayat lihat publikasi atau maksudnya beberapa informasi terkait saya, kan pasti dibilang jamu ikan kayak gitu ya. Jamu ikan ya. Jamu ikan itu sebenarnya kayak racikan gitu. Racikan yang saya buat sebagai antibakterial dan juga imunostimulan. Ada yang fit adiktif gitu-gitu. Nah, itu yang saya patenkan. Nah, patennya tadi itu sudah granted sih, ada 4 sebenarnya yang sudah granted. Sudah 4 berarti ya? Ya. Luar biasa ini. Mungkin sedikit saya mau nanya Pak Hayat juga nih Pak Hayat. Lagi sibuk dengan anak-anak. Ya, melanjutkan cerita kita yang dulu Pak Hayat. Pasti menulis Pak Hayat ini gimana ini ceritanya? Kayaknya setahun lebih dari 5 berarti ya Pak ya? Mohon izin Prof Esti, ngapunten, mohon izin Pak Edi. Kalau dengar ceritanya dari Prof Esti tadi luar biasa risetnya ya. Mohon nanti juga bisa dibimbing ya Prof. Insya Allah. Karena saya juga masih belajar dan ya baru juga jadi dosen Prof. Sehingga memang harus banyak belajar dari Pak Edi, dari Prof Esti yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah guru besar termuda Prof ya?
Luar biasa. Mantap, Sebelum Prof. 40, sebelum 40. Mohon izin bercerita tentang apa yang disampaikan Pak Edi. Memang menulis buku karena memang saya berapa tahun terakhir lebih banyak nulis buku, Prof. Yang itu juga tidak lepas dari aktivitas saya menulis artikel ilmiah sih. Karena awal saya menggeluti buku itu diawali dengan saya banyak berkecimpung dengan artikel ilmiah. Yang ketika itu saya menjadi pengelola 2 jurnal dipasrahi oleh fakultas dan jurusan, dikelola menghidupkan jurnal yang sudah mati. Ketika itu pemerintah mewajibkan, kalau tidak salah tahun 2013-14, tugas akhir itu harus dipublikasikan ke jurnal. Sehingga saya dipasrahkan untuk mengelola dan mencari serta menginisiasi, mencari reviewer, kemudian mencari penulis, dan setelah itu saya lakukan selama 3 tahun, Prof. Sampai jurnal itu betul-betul publis dan sudah banyak jaringan dan akses. Baru setelah itu saya mencoba untuk menggeluti buku dengan dasar dan modal dari artikel itu. Dan alhamdulillah buku sekarang sudah 50-an, Pak. 50 buku, kemarin sudah terbit 3 buku untuk tahun 2020 kemarin. Halo, bahkan tahun 2009 kemarin saya nerbitin sekitar 11 buku, Prof. Halo. Oh, terputus siapa, Di? Setahun. Luar biasa. Kemarin tahun 2019 pernah 11 buku, tahun 2018 itu ada 9, tahun 2017 ada 10, hampir tiap tahun sekitar itu, mulai tahun 2017. Jadi semalam itu begadang terus ini sepertinya Pak Ayat. Awal mula saya mencari pola menulis, mungkin saya juga perlu berguru ke Prof Hesti ini, karena saya dulu kan mencari pola menulisnya itu dengan meraba-raba, Pak Edi. Misalnya ketika di kantor sepi, tidak ada aktivitas, saya usahakan buka laptop dan menulis ya 1 paragraf, 2 paragraf sampai 1 halaman. Atau pas mau pulang kerja gitu, pulang dari kampus, sebelum pulang ya meluangkan waktu lah, 10 menit, 20 menit sampai 30 menit nulis, melanjutkan dan seterusnya. Itu saya lakukan hampir 3 tahun. Proses untuk cetak buku pertama itu saya lakukan 2013, 14, 15, 16, 3 tahun. Dari 14 sampai 17 baru publis. Itu saya mencari pola untuk aktivitas menulisnya itu, Pak. Nah, ketemulah di malam hari ternyata itu di mana saya bisa produktif menulis, misalnya jam 1, jam 2 sampai jam 6. Itu kira-kira Pak Edi. Jadi memang tiap malam saya hampir begadang, hampir menulis, tapi tidurnya di awal. Habis Isya atau jam 8, jam 9 saya sudah harus tidur, karena paling tidak jam 12 atau jam 1 saya harus bangun atau jam 2. Ya. Siap. Mungkin kita bandingkan dengan Prof Hesti ini. Kalau Prof Hesti style menulisnya gimana ceritanya? Supaya ada compare, nanti saya bisa belajar nih. Belajar ke Profesor. Saya buka rahasia ini. Jadi gini, saya publik kalau saya buku itu paling setahun saya bisa maksimal itu cuma 2. Dan bukunya yang saya tulis itu memang buku ajar sih, terutama terkait dengan mata kuliah yang memang saya ampu. Nah, kalau untuk jurnal gitu ya, saya setahun itu bisa 7 sampai 8 artikel. Terutama di tahun 2015, 16, 17 itu saya bisa setahun itu 7. Jadi kemarin untuk guru besar kemarin saya sekitar 47 artikel. Itu di antara 35 di antaranya saya sebagai first author. Nah, kalau saya jadi triknya itu saya tadi kolaboratif, saya punya tim. Jadi
karena memang bahasa Inggris saya juga nggak terlalu smooth gitu ya. Untuk menulis itu menurut saya bahasa Inggris saya juga terbatas. Karena kan di artikel yang terutama Q1, Q2 gitu ya, Q3 juga gitu, itu bahasanya kan sangat ini ya, apa ya, menurut saya bahasanya tuh ilmiahnya tuh beda dengan ilmiah saya gitu. Sehingga yang saya mendraftnya itu pakai bahasa Indonesia. Saya draft gitu, saya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang bagus. Kemudian saya kasih ke apa namanya staff, saya punya ada 2 staff yang memang membantu saya dari tahun 2015 itu yang mentranslate-nya. Nah, mereka yang mentranslate, habis itu baru saya proofread. Nah, setelah di proofread itu smooth proses apa namanya dari submit dari submit sampai dia terbit itu iya, nggak pernah ada yang balik dan nggak pernah ada ditolak gitu. Kalau misalnya, nah jadi memang triknya begitu. Saya selalu proofreadkan artikel yang mau saya submit, sehingga proses revisinya itu nggak lama, nggak bolak-balik, paling lama tuh 3 bulan terbit dari proses submit, 3 bulan terbit. Gitu. Nah, pengalaman proofreadnya ini yang di luar negeri kayak Enago, KG Support atau yang di dalam negeri nih, Prof? Di luar negeri, karena dia memang kalau kita lampirkan sertifikat proofread itu akan menambah nilai kita untuk diterima. Saya sih biasanya pakai Cambridge proofreading. Itu budgetnya rata-rata $300 satu paper, kan? Kurang? Iya. Biasanya ya sekitar 1 juta sampai paling mahal tuh saya pernah itu. Kalau banyak dan bahasa kita agak kacau tuh paling mahal 1.800.000, paling mahal. Pernah cuma 800.000 juga pernah. Jurnal ya. Tadi saya masih harus berkonsultasi untuk artikel, Prof. Kalau saya sih artikelnya artikel kelas nasional, Pak Edi. Jadi paling nggak Sinta. Kalau untuk Scopus, WOS itu masih harus banyak belajar lah, termasuk ke Prof Esti ini. Juga siapa tahu bisa diajak kolaborasi lah, Prof. Bisa. bisa Dan itu bersama. Memang harus kolaborasi, Pak. Kita kalau semuanya kita kerjain sendiri berat. Iya. Nah, terus triknya juga harus harus rajin apply penelitian supaya kan publikasi kemudian proofread itu kan biayanya kan lumayan besar. Kalau kita dapat dana penelitian kan bisa kita klaim di dana riset, itu lumayan jadinya kan. Dan bukan juga itu, Bro. Iya. Ini saya 2020 nih masukkan di Fish Disease bayarnya sekitar 25 juta kemarin. Kalau nggak didanai, iya. Biaya ini ya, biaya publikasi. Iya, di biaya publikasinya itu sekitar $2.900. Itu Q1, Prof ya? Kenapa? Q1, Prof. Ya, Q1. Kalau saya pengalaman yang paling mahal itu $1.000, Prof. Di Elsevier, di MRT. Itu memang kolaborasi juga dengan kawan di Malaysia, ada Dr. Fudali dari UKM. Jadi memang perlu kolaborasi ini, Pak Ayat, dengan kawan-kawan, terutama yang di luar negeri. Kapan-kapan saya diajak lah, enggak apa-apa, tersesat di Excel. Nah, yang penting bisa berkolaborasi, artinya bisa belajar juga saya, karena memang saya lebih banyak di buku, Prof. Hampir 6 tahun ini berkumpul di buku. Kalau bidangnya apa sih, Pak? Kalau Pak Hayat? Saya di administrasi publik, Prof. Apa? Administrasi publik. Oh, administrasi publik. Ya sebenarnya nyambung aja tuh. Sebenarnya di teknologi sama di perikanan juga nyambung. Kayak misalnya saya nih ya, saya pengenalan produk baru ke masyarakat misalnya, kayak gitu kan juga nyambung sebenarnya ke administrasi publik. Ada aspek sosialnya, ada aspek pemerintahannya, Mas. Iya, karena di LPDP saya itu juga ada orang visipolnya juga yang bidang kemasyarakatan, harus ada memang. Ya, boleh Pak Edi bisa diinisiasi, Pak, untuk kolaborasi kita, Pak, sekalian. Biar acara kita di hari ini luarannya bisa. Suatu ya. Mungkin ini udah 30 menit ya kita, Pak. Mungkin terakhir ini minta ini kami semacam motivasi dari Prof ini. Bagaimana
kira-kira planning untuk guru besar. Mungkin Pak Ayat ini sebentar lagi guru besar juga ini. Nah, ya. Jadi apa yang penting? Ya, yang paling penting itu dipersiapkan. Tadi Prof bilang masalah linearitas antara bidang yang kita teliti dengan yang kita ajar atau yang kita yang kita ampu mata kuliah. Nah, di samping itu tingkat kepercayaan diri ini, Prof. Ini bagaimana ini? Silakan, Prof. Iya. Oke, jadi mungkin triknya kalau menurut saya kita harus punya konsorsium riset. Mau yang di kampus juga nggak apa-apa, karena itu menurut saya yang juga nanti akan menguatkan kita kalau kita bergerak. Kan teman pendukung nih gitu ya. Kalau kita sendirian tuh pasti nggak bisa. Nah, ketemu dengan teman-teman saya nggak ada yang dari perikanan, ada dari kehutanan, farmasi, MIPA gitu ya, kemudian pertanian gitu. Kedokteran ada juga saya lihat beritanya ya. Kedokteran juga. Ya, saya sekarang justru jadi sekretaris tim Satgas COVID di Unmul. Ini yang memberikan rekomendasi ke ke rektor dan juga ke pemerintah daerah terkait dengan kebijakan-kebijakan ini, protokol, kemudian lockdown yang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang yang lagi terbaru proyeknya kami bikin jamu itu. Nah, itu kemudian kalau dilihat perikanan kan nggak ada ini ya. Jadi mungkin juga yang perlu dipersiapkan adalah lakukan saja gitu ya. Lakukan saja penelitian gitu ya. Kemudian publikasi mulai dari yang saya dulu awal publikasi itu cuma jurnal nasional terakreditasi juga Pak Hayat. Belajarnya dari situ. Kalau ujuk-ujuk langsung jurnal internasional berat. Kan kalau dari jurnal akreditasi nasional itu kan kita udah mulai belajar gimana sih cara bikin pendahuluan yang bagus, bikin metode yang bagus, membahas yang tepat. Nah, itu kan belajarnya di situ, Pak. Nanti pada saat kita naik tingkat nggak apa-apa lah di Q4 dulu gitu. Pelan-pelan atau mungkin di proceeding Scopus dulu yang relatif lebih mudah juga no problem. Lakukan saja gitu, nanti lama-kelamaan nggak kerasa kita bisa naik kelas sendiri gitu. Yang pengalaman saya itu begitu. Dan maksudnya bisa menulis di jurnal Q1 dengan sendirinya itu nanti Nah, kemudian riset. Kita juga sebagai dosen dan peneliti itu menurut kita harus riset, mau dananya dapat pendanaan dari mitra ataupun kita secara mandiri. Itu saya di laboratorium tuh bikin roadmap. Jadi bimbingan saya itu nggak pernah anak-anak itu risetnya cuman jadi publikasi atau cuma jadi skripsi, nggak. Tapi mereka tuh pasti risetnya itu terkait dengan roadmap yang sudah dibangun di laboratorium. Jadi pasti uji coba bahan ini ke sini. Nah, itu yang saya gunakan sebagai dasar untuk pengajuan izin edar di KKP lebih mudah karena datanya banyak yang dikerjakan oleh mahasiswa. Lengkap. Jadi harusnya uji lapang tuh biayanya sekitar 25-40 juta kalau di KKP. Tapi karena saya punya data dari mahasiswa sehingga data mahasiswa itu yang dijadikan sebagai uji lapang. Nah, jadi profesornya itu sebenarnya bonus. Bonus. Gitu, bonusnya besar banget, Prof. Iya, karena itu cuman penelitian pengen bikin obat ikan gitu, bikin pakan ikan berbahan tanaman lokal, itu aja yang saya kerjakan. Jadi nggak kerasa yang dikerjakan itu dipublikasi, diapresiasi gitu ya, sampai akhirnya bisa jadi profesor. Jadi risetnya dan yang dilakukan itu memang menurut saya gini, harus punya visi yang jelas gitu, visi jelas. Itu goalnya tuh pengen apa sih gitu. Pak Edi tuh goalnya tuh pengen apa? Misalnya gini, saya pengen punya pabrik kayak rumah mesin misalnya, kan bagian teknik mesin, rumah mesin yang kenalan saya yang di Sidoarjo itu, saya pesan oven sama dia itu mau dipanen apa dia punya. Misalnya outputnya begitu, saya pengen punya rumah mesin yang bisa mendesain kebutuhan rumah tangga apa gitu misalnya. Nah, sehingga apa yang nanti yang kita kerjakan ke sana itu udah runut gitu. Iya, dan, betul. Saling menunjang gitu ya. Betul. Jadi yang mempermudah juga menurut saya yaitu doa orang tua. Dan jadi kayak gini, kita menyiapkan hukum itu paling cuma 2%. 98%-nya itu memang Allah yang ridho itu menurut saya. Iya.
Karena yang lain kesusahan, yang lain itu bolak-balik berkasnya. Jadi saya tuh bareng tuh sama sahabat saya tuh bertiga. Jadi mungkin Nasib keberuntungannya ya. jadi menurut saya tuh ya 98% itu karena keberuntungan gitu. Pas ketemu reviewernya pas baik. Pas. Iya, karena kalau kita nggak tahu lagi masalahnya di mana. Oke, Mungkin nggak luar lepas biasa ini. proses dari awal kira-kira, Prof. Iya, Yang jadi memang bangun. ya, jadi memang sekarang itu pabrik obat ikan itu nanti kapan-kapan kalau ke Kalimantan bisa saya tunjukin atau nanti pas kita online pas saya agak di pabrik saya liatin pabriknya sudah bisa produksi seminggu itu 5.000 botol kita udah jual. Jadi omsetnya kemarin 3 bulan dari bulan Maret itu udah nyampe sekitar 300 juta kita jual obat ikan. Mitranya udah Minapoli pemasarannya gitu. Dan ini anak-anak sebenarnya kalau nanti saya liatin anak-anak lagi bersihin ikan nih karena saya juga jual ikan bumbu gitu ya, nila sama lele gitu. Jadi sebagian kita jual di daerah itu 100 kilo saya ambil seminggu gitu. Nah, itu yang Ini mengelola anak-anak perusahaan ada, Bro. kampus ya, Prof. Yang mengelola itu perusahaan atau kampus unmulnya? Jadi saya bikin startup yang didanai kan ada CPPBT sama PPBT. Saya startup namanya Bio Perkasa. Nah, itu jadi saya dan mahasiswa yang kelola. Jadi jualannya ya pakai Bio Perkasa itu. Nah, di kampus baru tadi ditelepon sama BLU-nya. Jadi saya disuruh mengelola supermarket untuk untuk perikanan dan peternakan. Jadi kita bikin supermarket untuk hasil produk-produk inovasi. Baru tadi. Luar biasa, Prof. Esti. Mungkin sedikit juga minta motivasi ini ke Pak Hayat masalah penulisan buku ini, trik yang yang boleh kami coba atau kawan-kawan yang masih pemula ini. Apa yang membuat Pak Hayat ini seperti itu semangatnya? Kalau saya melihat Prof. Esti, saya kayaknya dari bawah gitu, Pak. Pak ini terlihat jauh. Jadi saya memang termotivasi Prof dengan ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Esti tadi dari prosesnya yang memang sangat luar biasa dan kemudian keyakinan dan fokus serta keseriusan di dalam melakukan riset itu menjadi penting, Prof ya. Sangat luar biasa sekali. Memang ini menarik sebenarnya untuk bisa dibangun di lingkungan perguruan tinggi karena tidak banyak yang seperti ini, Prof. Sampai berpikir tentang aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan temuan-temuan Prof ini. Karena semoga di Malang sudah ada distributornya, Prof. Sekarang ada di Bogor. Bogor itu untuk area Jakarta dan Sumatera gitu ya. Di Jawa Timur ada. Oh, siap-siap, Prof. Nanti bocorannya ya, Prof ya. Oke, Pak Edi. Memang saya awalnya nulis buku itu memang awalnya karena untuk mata kuliah, karena buku pertama kali saya itu adalah berkaitan dengan mata kuliah saya. Bagaimana saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa dari apa yang saya sampaikan di kelas dengan buku yang bisa dijadikan sebagai pegangan oleh mahasiswa. Sehingga saya ingin mengajak teman-teman dosen, terutama dosen-dosen muda di lingkungan saya, ini bagaimana untuk bisa berkarya, mempublikasikan karya, baik artikel atau buku, ini menjadi penting sebagai monumen bagi kita sebagai dosen. Karena kita mungkin akan meninggalkan dunia ini, tetapi karya-karya kita akan dibaca oleh banyak orang. Karena saya termotivasi dari banyak para penulis hebat yang sudah menghiasi perpustakaan-perpustakaan atau toko-toko buku yang memang menulis itu menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan, menjadi aktivitas yang sangat membahagiakan ketika tulisan kita itu sudah dikasihkan dan dibaca oleh banyak orang. Walaupun tidak sedikit yang mencemooh, menghina, itu banyak.
Tetapi selebihnya insya Allah banyak yang mengapresiasi, banyak yang menghargai, walaupun bentuknya tidak berwujud seperti materi, tetapi ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis ketika misalnya buku-buku saya sudah terdistribusi secara nasional, buku-buku saya ternyata sudah banyak ya, buku-buku saya ternyata sudah banyak disitasi oleh banyak orang, ternyata buku-buku saya juga dipakai di berbagai perguruan tinggi di Mula Warman, insya Allah di FISIP juga dipakai, kemarin ada yang menyampaikan itu. Jadi kebahagiaan itu memang terbalas dengan jerih payah kita ketika kita menulis. Maka ketika menulis buku itu, yang sering kali saya sampaikan itu adalah keseriusan, keistiqomahan, dan komitmen kita itu juga menjadi bagian yang serius di dalam menulis artikel, serius di dalam melakukan riset, mempunyai komitmen untuk terus mempublikasikan karyanya. Karena saya merasa apa ya, di lingkungan kita ini banyak sekali potensi yang memang perlu untuk dibangun budaya literasinya. Misalnya bagaimana sih skripsi itu bisa dipublikasikan, tidak hanya sekedar dipublikasikan di artikel ini ya, tetapi bagaimana kalau ia diterbitkan menjadi buku misalnya, sehingga tingkat keterbacaannya di buku juga bisa dipublikasikan, di artikel juga bisa dipublikasikan. Sehingga tadi pagi Pak bicara masalah buku juga tadi pagi Pak. Betul. Jadi memang saya lebih banyak sering membahas buku Prof. Pak Edi. Saya memang memberikan pelatihan, webinar, workshop dan lain sebagainya. Dan lebih banyak berkaitan dengan buku, walaupun sebenarnya ini diawali dari menulis artikel ilmiah. Ya. Luar biasa Pak Edi. Berikan informasi saja kepada teman-teman yang bertanya banyak Pak Edi. Bertanya banyak, teman-teman masih muda itu tidak paham, bingung berkaitan dengan proses serdosnya, karena pandemi ini kan sosialisasinya hanya berbentuk buku panduan, sehingga mereka banyak kebingungan, apalagi kan masa penyelesaian serdos juga tidak terlalu lama, sehingga harus ya minimal memberikan informasi gitu aja sih saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, karena sedang ramai dan sedang dilakukan. Luar biasa cerita kita pada hari ini. Saya dapat semangat ini, saya nggak terlalu produktif nulis. Kemudian dari Prof dan tadi sudah diketahui bagaimana proses pengurusan guru besarnya cukup lancar, ya, karena fokus tadi. Ya. Kemudian dari Pak Ayat saya dapat pengalaman juga ini, dan untuk kawan-kawan dosen seluruh Indonesia, terutama dosen-dosen muda, bagaimana semangat ini perlu kita jaga dan kita rawat ini. Seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ini Prof Hesti dan Dr. Hayat ini sebagai pertemuan kita yang pertama, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di ajang yang lain. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Dan yang terpenting itu adalah ketika orang terinspirasi, dosen-dosen muda terinspirasi dengan cerita kita seperti ini, kita jadi senang. Itu makanya saya dengan Pak Hayat ini belajar jadi YouTuber juga ini, Prof. Ya. Prof.